Mees Hilgers bersiap hadapi Manchester United di Liga Eropa, sebuah pertarungan impian bek masa depan timnas Indonesia. Graham Arnold ungkap keputusan mengejutkan. Mundur dari timnas Australia setelah hasil mengecewakan, singgung pertarungan melawan timnas Indonesia di balik keputusan ini. Ramadan Sananta siap menggebrak penyerang Persis Solo janji buktikan diri usai tak dipilih lawan Arab Saudi dan Australia, tekad bangkit demi timnas Indonesia. Media Cina pesimis timnas Indonesia disebut terlalu kuat untuk dikalahkan, ancaman kekalahan besar mengintai Cina. Skandal AFC yang menghebohkan dalam siaran langsung Liga Champions Asia, Jordi Amat diklaim sebagai warga Malaysia, bukan Indonesia. Mauro Zijlstra tak sabar bela timnas Indonesia. Striker FC Volendam U21 ingin segera bertemu Erick Thohir untuk mempercepat proses naturalisasinya. Vietnam gusar. Media Vietnam ketar-ketir karena timnas Indonesia nyaris menyalip di ranking FIFA setelah aksi luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Walau tumbang dari Swiss, Nova Arianto tetap bangga. Timnas U17 Indonesia tunjukkan perlawanan tangguh dan siap berjuang lebih keras di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Mees Hilgers bersiap hadapi Manchester United di Liga Eropa, sebuah pertarungan impian bek masa depan timnas Indonesia. Mees Hilgers, calon bek masa depan timnas Indonesia, membuat pernyataan yang menggetarkan. Bukan main, ia akan berhadapan langsung dengan Manchester United di Liga Eropa 2024-2025. Pertarungan monumental ini akan terjadi di tempat legendaris Stadion Old Trafford pada 26 September 2024 tepat pukul 02.00 dini hari waktu Indonesia Barat. Bagaimana tidak? Ini adalah kesempatan emas yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Hilgers, bek tangguh dari klub Eredivisie FC Twente, mengaku tak bisa menahan antusiasmenya. Ia dengan penuh semangat mengungkapkan bahwa melawan raksasa seperti Manchester United adalah mimpinya yang menjadi kenyataan. Selalu menjadi mimpi untuk bermain melawan lawan seperti itu, ungkapnya dengan nada penuh kekaguman, seperti dikutip dari Football Premier. Hilgers terlihat begitu yakin, siap menunjukkan bahwa tim muda FC Twente bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Saya sangat menantikan untuk memperlihatkan kemampuan kami di lapangan, ucapnya dengan penuh keyakinan. Kami memiliki tim yang penuh dengan energi muda. Ini akan menjadi kesempatan untuk membuktikan seberapa baik kami bermain sepak bola. Lanjutnya, seolah berjanji pada dunia bahwa pertandingan ini akan menjadi ajang pembuktian kualitas FC Twente. Namun sebelum menghadapi Manchester United, Hilgers akan menjalani momen penting lainnya. Ia dijadwalkan akan mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Belanda. Kabar ini datang dari Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas yang mengonfirmasi bahwa proses pengambilan sumpah akan berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda pada 22 September 2024. Proaktif, bersemangat, dan tak sabar untuk menjadi bagian resmi dari timnas Garuda. Tak hanya Hilgers, Liano Reijnders juga akan turut bersumpah sebagai WNI bersama-sama. Kedua pemain ini diproyeksikan menjadi kunci penting dalam skuad timnas Indonesia untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tantangan besar telah menanti Garuda. Pada bulan Oktober 2024 mereka akan bertandang menghadapi Bahrain pada 10 Oktober, disusul dengan Cina pada 15 Oktober. Ini adalah saatnya Garuda terbang lebih tinggi. Momen bersejarah ini bukan hanya sekadar pertandingan, tetapi juga awal dari babak baru dalam karir Mees Hilgers sebagai bagian dari timnas Indonesia. Dengan semangat membara dan tekad yang tak tergoyahkan, ia siap mengguncang dunia sepak bola. Semua mata akan tertuju pada Stadion Old Trafford di mana mimpi dan kenyataan akan bersatu dalam pertarungan epik melawan Manchester United.
Graham Arnold ungkap keputusan mengejutkan. Mundur dari timnas Australia setelah hasil mengecewakan, singgung pertarungan melawan timnas Indonesia di balik keputusan ini. Curahan hati Graham Arnold usai mundur sebagai pelatih Australia, singgung timnas Indonesia dalam keputusannya. Keputusan yang menggemparkan dunia sepak bola Asia. Graham Arnold, pelatih kawakan Australia, akhirnya mengundurkan diri setelah 40 tahun berkarier di dunia sepak bola dan 6 tahun memimpin Socceroos. Keputusan yang sulit ini datang usai Australia mengalami 2 hasil mengecewakan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya itu, dalam pengakuannya yang belak-belakan, Arnold secara mengejutkan menyinggung hasil imbang melawan timnas Indonesia sebagai salah satu alasan penting di balik pengunduran dirinya. Pada laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Australia menghadapi nasib pahit saat ditaklukkan Bahrain 0-1 di kandang sendiri, Stadion Robina, Gold Coast pada 5 September 2024. Gol telat pada menit ke-89 yang dicetak oleh bek mereka sendiri, Harry James Soutar, membuat Socceroos menelan kekalahan di hadapan para pendukungnya. Sebuah mimpi buruk bagi Australia. Namun, tragedi itu tak berhenti di sana. Hanya 5 hari kemudian, pada 10 September 2024, Australia harus menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Meski diunggulkan di atas kertas, Australia justru gagal meraih kemenangan dalam laga yang berakhir imbang 0-0. Hasil ini menjadi pukulan telak bagi Graham Arnold yang setelah pertandingan itu mendengarkan kata hatinya dan memutuskan untuk mundur sebagai pelatih kepala Australia. Setelah pertandingan melawan Indonesia, saya merasa harus membuat keputusan besar. Ini adalah momen yang sulit, tetapi saya mengikuti kata hati saya, ujar Arnold dengan emosi mendalam seperti dikutip dari Socceroos. Arnold mengakui bahwa setelah 6 tahun memimpin, sudah saatnya untuk melepaskan jabatan yang telah lama dipegangnya. Bahkan, Graham Arnold mengungkapkan bahwa beban ini sebenarnya telah ia rasakan sejak kekalahan di Piala Asia 2023. Di mana Australia harus tersingkir di babak perempat final setelah kalah 1-2 dari Korea Selatan. Saya datang ke Piala Asia dengan ekspektasi tinggi, berharap bisa membawa Australia meraih gelar, tapi setelah itu saya mulai meragukan diri saya sendiri, ungkapnya. Meski mencoba bertahan selama 6 bulan terakhir, ia akhirnya menyadari bahwa mengikuti kata hatinya adalah langkah terbaik. Kini setelah keputusan mengejutkan ini, Federasi Sepak Bola Australia sedang bergegas mencari pengganti yang mampu membawa timnas mereka kembali ke jalur kemenangan. Perjalanan panjang Graham Arnold bersama Socceroos mungkin telah berakhir. Tetapi kisah pengunduran dirinya yang dramatis ini akan terus dikenang oleh pecinta sepak bola, terutama dengan latar belakang pertarungan sengit melawan timnas Indonesia. Ramadan Sananta siap menggebrak, penyerang Persis Solo janji buktikan diri usai tak dipilih lawan Arab Saudi dan Australia, tekad bangkit demi timnas Indonesia. Ramadan Sananta, penyerang muda berbakat Persis Solo, akhirnya angkat bicara setelah dirinya tak menjadi pilihan utama dalam 2 laga penting timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski belum mencatatkan 1 menit pun di lapangan, Sananta berjanji akan membuktikan bahwa ia pantas mendapatkan kepercayaan dari pelatih Shin Tae-yong di kesempatan berikutnya. Penyerang berusia 21 tahun ini hanya bisa menyaksikan dari bangku cadangan saat Indonesia menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 pada 5 September 2024. Shin Tae-yong lebih memilih Ragnar Oratmangoen yang tak tergantikan dalam 2 laga awal grup C, meski penampilannya belum begitu bersinar di Eropa. Bahkan lebih menyakitkan lagi, Sananta tidak masuk dalam line up saat Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Padahal performa Sananta di level klub sangat mengesankan. Sebagai top scorer Piala Presiden 2024 dengan 3 gol untuk Persis Solo. Ia juga kembali menunjukkan ketajamannya saat mencetak 1 gol dalam kemenangan telak 4-0 Persis atas Madura United di Stadion Manahan, Solo.
Statistik ini kontras dengan penyerang yang dipilih Shin Tae-yong seperti Rafael Struijk yang belum mencetak gol di klubnya dan Ragnar Oratmangoen yang juga minim menit bermain di Liga Belgia. Meski demikian, Sananta tetap legowo dan menerima keputusan pelatih dengan lapang dada. Ia berjanji jika diberi kesempatan bermain untuk timnas Indonesia, ia akan membuktikan kemampuannya. Yang penting saya sabar dan jika diberi kesempatan, saya akan membuktikan semuanya, ucap Sananta kepada bolasport.com. Tak hanya bertekad di timnas, Sananta juga berjanji memberikan performa terbaik untuk Persis Solo di bawah asuhan Milomir Seslija. Ia menjadikan performanya di klub sebagai motivasi tambahan agar dipanggil kembali ke tim nasional. Penampilan di Persis saya jadikan motivasi untuk main di timnas, tegas mantan striker PSM Makassar itu. Sananta juga mengaku banyak belajar dari asisten pelatih Shin Tae-yong, Yeom Ki-hun, yang ditugaskan untuk mengasah ketajaman para penyerang timnas. Power sudah oke, tapi saya banyak belajar dari pelatih striker asal Korea. Dia memberi masukan penting untuk saya agar menjadi striker yang lebih ganas, ujarnya. Dengan semangat membara dan kesempatan besar yang menantinya, Sananta siap menunjukkan kemampuan terbaiknya demi memperkuat skuad Garuda yang akan bertanding di laga-laga penting melawan Bahrain dan Cina pada Oktober 2024. Media Cina pesimis timnas Indonesia disebut terlalu kuat untuk dikalahkan, ancaman kekalahan besar mengintai Cina. Kekhawatiran mulai melanda media Cina menjelang pertandingan antara timnas Cina dan timnas Indonesia pada 15 Oktober 2024. Salah satu media ternama Cina, Netase, secara terang-terangan mengungkapkan rasa pesimis mereka terhadap peluang negaranya meraih kemenangan atas Indonesia. Pertarungan ini akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium sebagai bagian dari matchday keempat Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong datang dengan modal yang sangat kuat setelah menahan imbang dua tim raksasa, Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Di sisi lain, timnas Cina mengalami nasib yang jauh berbeda. Mereka dipermalukan Jepang dengan skor telak 0-7 pada pertandingan pertama dan kembali kalah saat menjamu Arab Saudi dengan skor tipis 1-2. Namun yang membuat media Cina pesimis bukan hanya hasil buruk tersebut, melainkan kekuatan baru yang dimiliki Indonesia. Dengan kehadiran dua pemain naturalisasi, Eliano Reijnders dan Mas Hilgers, timnas Garuda dipandang semakin sulit untuk ditaklukkan. Kedua pemain ini baru saja mendapatkan persetujuan naturalisasi dari DPR RI dan diproyeksikan akan memperkuat skuad Garuda pada laga melawan Cina. Netase menyatakan bahwa hasil imbang Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia memperlihatkan kekuatan yang semakin solid dari skuad Shin Tae-yong. Timnas Indonesia semakin kuat dan ini akan membuat timnas Cina sulit meraih kemenangan, tulis Netase. Keprihatinan ini juga dibagikan oleh salah satu reporter Cina, Cheng Hua, yang menyebut performa timnas Cina di bawah pelatih Branko Ivankovic semakin memprihatinkan. Cheng Hua bahkan tak segan memprediksi kekalahan besar kembali seperti saat melawan Jepang. Jika Ivankovic terus memimpin, ada kemungkinan besar kita akan kalah 0 hingga 7 lagi, ungkap Cheng Hua dengan nada penuh ketakutan. Sebelum bertemu dengan timnas Indonesia, Cina harus menghadapi Australia pada 10 Oktober 2024. Di sisi lain, timnas Indonesia juga memiliki tantangan tersendiri karena akan lebih dulu bertandang ke Bahrain pada tanggal yang sama. Namun dengan kekuatan baru yang mereka miliki, harapan tinggi terus mengiringi langkah skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia ini. Cina harus bersiap menghadapi ancaman kekalahan besar, sementara timnas Indonesia semakin menunjukkan taringnya di pentas internasional. Skandal AFC yang menghebohkan dalam siaran langsung Liga Champions Asia, Jordi Amat diklaim sebagai warga Malaysia, bukan Indonesia. Sebuah kesalahan fatal yang mengguncang sepak bola Indonesia. Ini benar-benar kacau dan tak terbayangkan.
Bagaimana mungkin AFC bisa membuat kesalahan fatal dengan menyebutkan bahwa Jordi Amat, bek andalan timnas Indonesia, dianggap sebagai warga negara Malaysia? Kejadian ini muncul dalam siaran langsung di akun YouTube resmi AFC saat pertandingan antara Johor Darul Takzim melawan Shanghai Port FC pada laga pembuka AFC Champions League Elite 2024-2025 di Stadion SAIC Motor Pudong Arena, Shanghai, Kamis. Kesalahan ini jelas mencoreng kehormatan sepak bola Indonesia. Di awal siaran, suasana semarak dari para pendukung kedua tim yang memenuhi stadion dengan kapasitas 33.000 kursi itu terlihat begitu meriah. Shanghai Port FC yang turun dengan seragam merah dan Johor Darul Takzim dengan jersey kuning langsung membuat atmosfer pertandingan semakin memanas. Setelah prosesi jabat tangan, YouTube AFC menampilkan susunan pemain dari kedua tim. Formasi 4-3-3 Shanghai Port FC yang dipimpin oleh Oscar, pemain asal Brasil, sudah siap menghadapi Johor Darul Takzim yang menerapkan formasi 4-4-2. Namun drama sebenarnya baru dimulai saat susunan pemain Johor Darul Takzim ditampilkan. Nama Jordi Amat, bek naturalisasi kebanggaan Indonesia, muncul di bangku cadangan. Tapi yang membuat darah para pecinta sepak bola Indonesia mendidih adalah kode emas yang tertulis di samping namanya mengindikasikan bahwa Jordi Amat disebut sebagai pemain asal Malaysia. Ini benar-benar pukulan telak bagi Indonesia mengingat Jordi Amat resmi menjadi warga negara Indonesia sejak 17 November 2022. Bek berusia 32 tahun ini dinaturalisasi khusus untuk memperkuat timnas Garuda, dan sekarang sebuah kesalahan yang memalukan dari AFC seolah meragukan kewarganegaraannya. Meskipun Jordi Amat tidak bermain dalam pertandingan itu karena baru saja pulih dari cedera, kesalahan ini sangat menyakitkan bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Apalagi pertandingan berakhir dengan hasil imbang 1-1 dengan Johor Darul Takzim berhasil mencuri poin berkat 2 gol dari Arif Aiman. Walaupun laga berakhir dengan catatan yang baik bagi klub Malaysia itu, luka di hati fans Indonesia tetap membekas. Sampai saat ini AFC belum memberikan pernyataan resmi terkait kesalahan fatal tersebut. Apakah ini sekadar kelalaian atau ada yang lebih besar di baliknya? Yang pasti, kebanggaan Indonesia terusik dan penggemar sepak bola menanti klarifikasi dari pihak AFC. Mauro Zijlstra tak sabar bela timnas Indonesia. Striker FC Volendam U21 ingin segera bertemu Erick Thohir untuk mempercepat proses naturalisasinya. Mauro Zijlstra, striker muda keturunan Indonesia yang bermain untuk FC Volendam U21, sepertinya sudah tak tahan lagi ingin membela timnas Indonesia. Pemain berusia 19 tahun ini berharap dapat segera bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, agar proses naturalisasinya bisa berjalan lebih cepat. Nama Zijlstra memang tengah diincar oleh PSSI sebagai salah satu calon pemain naturalisasi untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Saat ini PSSI masih dalam tahap memeriksa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memastikan kelayakan proses naturalisasi striker kelahiran Zaandam, Belanda ini. Walaupun belum ada kabar pasti mengenai kelanjutan proses tersebut, Zijlstra sudah sangat optimis. Dengan Sintayong yang sedang mencari sosok striker tangguh untuk skuad Garuda, Zijlstra merasa ini adalah momen yang tepat baginya untuk bergabung. Tentu saja saya sudah tak sabar lagi membela timnas, ungkap Zijlstra dalam wawancaranya di kanal YouTube Yusa Nugraha, Jumat. Harapannya jelas Zijlstra ingin proses naturalisasinya segera rampung agar bisa berangkat ke Indonesia dan bertemu langsung dengan Erick Thohir. Menurutnya, pertemuan dengan Ketua Umum PSSI akan mempercepat jalannya proses ini dan membuka jalannya untuk segera mengenakan seragam timnas Indonesia. Saya berharap semuanya bisa lebih progresif lagi dan saya bisa terbang ke Indonesia untuk bertemu Pak Erick Thohir. Jika itu terjadi, maka saya bisa lebih dekat lagi dengan kesempatan bermain untuk timnas Indonesia, jelasnya penuh semangat. Mauro Zijlstra dipandang sebagai tambahan penting untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Sejauh ini bersama FC Volendam U21, Zijlstra telah mencetak 2 gol dan 1 assist dari 2 pertandingan di Liga 2 Belanda U21 musim 2024-2025.
Dengan performa apik tersebut, Zijlstra semakin yakin bahwa waktunya untuk bersinar di timnas Indonesia sudah semakin dekat. Vietnam gusar. Media Vietnam ketar-ketir karena timnas Indonesia nyaris menyalip di ranking FIFA setelah aksi luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam sedang dalam situasi tegang dan ketar-ketir setelah melihat peringkat FIFA terbaru yang dirilis pada 19 September 2024. Vietnam yang saat ini hanya menjadi penonton di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapati posisinya semakin terancam oleh Indonesia. Dalam jeda internasional September 2024, Federasi Sepak Bola Vietnam justru memilih untuk mengadakan turnamen bertajuk Piala Ban dengan mengundang Rusia dan Thailand. Namun bukannya meraih poin FIFA, Vietnam malah dipermalukan di kandang sendiri. Mereka takluk 0-3 dari Rusia dan mengalami kekalahan comeback 1-2 dari Thailand. Akibat dua kekalahan itu, Vietnam harus merosot satu peringkat ke posisi 116 dunia dengan 1161,38 poin, kehilangan 6,64 poin berharga. Hal ini membuat media Vietnam Soha khawatir karena Indonesia semakin mendekati Vietnam dalam peringkat FIFA. Dengan kenaikan 4 peringkat, Indonesia kini berada di peringkat 129 dunia dengan hanya terpaut 13 peringkat dari Vietnam. Ranking FIFA terbaru, peringkat timnas Vietnam turun, nyaris didekati Indonesia. Begitu tajuk ulasan yang diterbitkan Soha pada Kamis. Thailand juga mengalami peningkatan, naik 1 peringkat ke posisi 100 besar dunia. Sementara itu, Indonesia membuat kejutan besar dengan menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang mampu tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Shin Tae-yong berhasil menahan imbang dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, yang membuat posisinya semakin kokoh di klasemen FIFA. Keberhasilan Indonesia ini menjadi modal penting menjelang pertandingan berikutnya melawan Bahrain dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Oktober mendatang. Kini Vietnam harus berjuang keras agar tidak terkejar oleh Indonesia yang tampil gemilang di kancah internasional. Walau tumbang dari Swiss, Nova Arianto tetap bangga. Timnas U17 Indonesia tunjukkan perlawanan tangguh dan siap berjuang lebih keras di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Meskipun Timnas U17 Indonesia harus mengakui kekalahan dari Swiss dengan skor 0-2 dalam ajang Pinatar Super Cup, Nova Arianto, asisten pelatih Timnas, tetap merasa bangga. Pada laga yang berlangsung Rabu, meski kalah, Nova menilai performa anak asuhnya sudah cukup tangguh, terutama dalam menghadapi lawan yang jauh lebih unggul baik dari segi postur maupun level permainan. Kekalahan ini tidak membuat Nova pesimis, karena menurutnya mental para pemain Garuda Asia sangat kuat sepanjang pertandingan. Timnas U17 Indonesia bahkan mampu memberikan perlawanan yang cukup maksimal, walaupun berada di bawah tekanan lawan yang lebih dominan. Walaupun lawan secara postur dan level di atas kita, daya juang pemain sangat baik, ujar Nova, dikutip dari bolasport.com. Nova menambahkan bahwa pengalaman berharga ini akan menjadi bekal penting sebelum terjun ke kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan digelar pada 19 hingga 27 Oktober mendatang. Uji coba melawan tim seperti Swiss dinilai sangat krusial karena memberikan kesempatan bagi pemain untuk menghadapi tim dengan level yang lebih tinggi. Selain itu, ini juga menjadi pengalaman pertama bagi tim Garuda Asia bermain di luar negeri. Namun Nova mengakui masih banyak aspek yang perlu dievaluasi dari permainan Timnas U17, terutama terkait masalah konsentrasi yang seringkali menjadi kelemahan. Ia berharap para pemain bisa belajar dari kesalahan dan tampil lebih baik di laga-laga mendatang. Banyak catatan yang kami dapatkan, terutama terkait fokus dan kelengahan yang mengakibatkan 2 gol lawan. Itu yang akan kami perbaiki sebelum bertolak ke Kuwait, tutup Nova. Meskipun hasil pertandingan kali ini tidak sesuai harapan, semangat dan dedikasi Timnas U17 Indonesia patut diapresiasi.
Setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang akan menguatkan langkah mereka ke depan. Dengan tekad yang bulat dan evaluasi yang cermat, kita yakin Garuda Asia akan bangkit dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Mari dukung mereka dalam perjalanan menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025.